Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Saya Alfrida Leonard dengan NIM 20011140044 kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pembelajaran mikro. Karakteristik pembelajaran mikro. Salah satu kelebihan dari bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Jadi setiap yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Bentuk dari penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro itu sendiri. Yang berikut perbandingan pembelajaran mikro dan pembelajaran biasa. Dalam pembelajaran biasa, waktu pembelajaran yang dibutuhkan yaitu 35 sampai dengan 40 menit, sedangkan dalam pembelajaran mikro, waktu pembelajaran yang dibutuhkan cuma 10 sampai dengan 15 menit saja. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran biasa, jumlah siswa 30 sampai dengan 35 siswa. Sedangkan dalam pembelajaran mikro, jumlah siswa cuma 5 sampai dengan 10 orang saja. Kemudian yang ketiga, perbandingan yang ketiga yaitu perbandingan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran biasa, materi pembelajarannya luas, sedangkan dalam pembelajaran mikro, materi pembelajarannya dibatasi. Kemudian perbandingan yang terakhir, perbandingan keterampilan mengajar. Dalam pembelajaran biasa, keterampilan mengajar itu terintegrasi, sedangkan dalam pembelajaran mikro, keterampilan mengajar terisolasi. Penyederhanaan unsur pembelajaran dalam pembelajaran mikro bertujuan untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih untuk mengasah keterampilan tertentu saja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Allen dan Rian menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru, yaitu terdapat 9 keterampilan dasar. Yang pertama yaitu variasi stimulus, yang kedua keterampilan membuka atau set induction, yang ketiga keterampilan menutup atau closure, yang keempat penggunaan bahasa isyarat atau silence and non-verbal cues, yang kelima memberikan penguatan atau reinforcement of student participation, dan yang keenam keterampilan bertanya atau fluence in asking question, dan yang ketujuh keterampilan membuat ilustrasi dan contoh atau illustration and use of example, dan yang kedelapan keterampilan menjelaskan atau lecturing. Kemudian yang terakhir completeness of communication. Yang kemudian ada prinsip pembelajaran mikro. Prinsip dalam pembelajaran mikro terdapat prinsip umum dan terdapat prinsip yang menjadi aturan dalam pembelajaran mikro itu sendiri. Dalam prinsip umum terdapat 4 prinsip umum pembelajaran mikro, yaitu seperti yang sudah terlihat di sini. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, dan yang terakhir yaitu tantangan. Kemudian prinsip yang menjadi aturan dalam pembelajaran mikro yaitu yang pertama fokus pada penampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga umpan balik, yang keempat keseimbangan, kelima ketuntasan, dan yang terakhir maju berkelanjutan. Mengajar dengan orientasi untuk menciptakan pembelajaran berpikir. Menurut Bettencourt pada tahun 1985 dalam Wina Sonjaya tahun 2006 telah dijelaskan meliputi upaya sebagai berikut, yaitu yang pertama berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuannya, kemudian yang kedua membuat makna,
Yang ketiga, memberi kejelasan. Dan yang keempat, bersikap kritis. Dan yang terakhir, melakukan justifikasi. Sehubungan dengan belajar yang efektif adalah yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir. Maka mengajar yang efektif tentu saja mengajar yang menjawab atau merealisasikan kemampuan berpikir bagi siswa. Dalam hubungan ini, Lacosta tahun 1985 juga mengklasifikasikan mengajar berpikir ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, teaching of thinking. Yang dimaksud dengan teaching of thinking yaitu mengajar yang diorientasikan pada pembentukan mental siswa seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, pengembangan rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Yang kedua, teaching for thinking, yaitu suatu usaha penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal untuk memungkinkan siswa dapat mengembangkan berpikirnya dengan kritis, kreatif, dan terpenuhi rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang berikut, teaching about thinking. Yang dimaksud dengan teaching about thinking di sini yaitu upaya guru untuk membantu siswa agar menyadari terhadap proses dan hasil belajarnya atau berpikirnya. Pada pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa batasan perilaku yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara siswa dengan lingkungan belajar, termasuk ke dalam lingkungan belajar antara lain yaitu hubungan antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa lain, kemudian hubungan antara siswa dengan kurikulum, media, sumber belajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karakteristik guru yang efektif selain unsur-unsur yang telah dijelaskan tadi juga adalah yang mampu mendayagunakan lingkungan belajar agar saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan untuk mewujudkan perubahan perilaku pada siswa. Kemudian Sylvester J. Balassi tahun 1968 juga mengidentifikasi beberapa karakteristik guru yang efektif, yaitu yang pertama ada komitmen, yang kedua intelijensi, yang ketiga knowledge, yang keempat sound karakter, yang kelima good physical and mental health, yang keenam entusias, yang ketujuh sense of humor, dan yang terakhir adalah flexibility. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.